Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin yang saya hormati, tiada kata yang paling indah yang patut dan pantas kita ucapkan saat ini selain memanjatkan puji kepada Zat Allah Rabbul Izzati yang Maha Suci, Maha Mengasihi, Maha Mengetahui, Maha Melindungi. Puja kepada Zat Allah Azza wa Jalla yang Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Begitu pula syukur kita panjatkan kepada Zat Allah Rabbul Ghafur. Tak lupa sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, penyejuk di kala panas, penghangat di kala dingin, penerang di kala gelap, akni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang mahasiswa seringkali menjadi perbincangan dalam segala aspek, baik dari segi pendidikan, sosial, budaya, norma-norma, dan bahkan terhadap penggunaan teknologi yang kini semakin canggih. Hal ini dikarenakan banyak perubahan yang terjadi terhadap cara hidup yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Mahasiswa sering dianggap sebagai pembawa nilai-nilai negatif karena berkaitan dengan budaya luar negeri atau bisa sering kita sebut dengan budaya kebarat-baratan. Terlebih, mereka sangat terbuka dengan teknologi. Sebagai contohnya, setiap para remaja pasti mempunyai gadget. Dengan segala fitur yang ditawarkan seperti Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, WhatsApp, dan masih banyak lagi, merupakan media yang paling banyak digunakan atau paling digemari oleh mahasiswa. Hari ini, mungkin sebagian karena banyak dari kita menghabiskan begitu banyak waktu secara online, kita lebih mungkin memahami partisipasi religius kita sebagai agen bebas yang dapat bermain dengan sejumlah gagasan religius sebelum kita memutuskan bagaimana kita ingin hidup. Media sosial jika dimanfaatkan secara bijak, maka banyak keuntungan yang dapat diperoleh bagi penggunanya. Di era serba digital ini sangat dipermudah dalam proses komunikasi. Komunikasi saat ini tidak lagi tergantung kepada jarak tempuh dan waktu. Lain halnya seperti dahulu tidak ada yang namanya smartphone. Mereka menggunakan tulisan yang dikirim ke kantor pos untuk saling berkomunikasi jarak jauh. Selain dampak negatif yang ditimbulkan, media sosial juga bisa dijadikan media pembelajaran, seperti para mahasiswa dan mahasiswi saat ini dituntut untuk menggunakan media sosial pembelajaran seperti halnya Google Classroom, Zoom Meeting, Google Meet, dan lainnya. Dengan aplikasi-aplikasi tersebut, kita dapat melaksanakan pembelajaran secara online atau yang biasa sering kita sebut dengan pembelajaran daring agar terciptanya pembelajaran yang efektif. Tak hanya itu, penggunaan media sosial yang hampir 24 jam dinikmati tidak hanya menyuguhkan informasi yang akurat, banyak modus-modus kejahatan dalam media sosial, penipuan, penyebaran informasi yang bohong atau biasa kita sebut hoax, video-video yang tidak pantas dan tidak layak ditonton, dan masih banyak lagi segala kejahatan yang terdapat di media sosial. Penggunaan media sosial yang hampir 24 jam dinikmati tidak hanya menyuguhkan informasi yang akurat, banyak modus-modus kejahatan dalam media sosial, penipuan, penyebaran informasi bohong, video tidak pantas dan tidak layak ditonton, dan masih banyak segala hal kejahatan yang ada pada media sosial. Nilai-nilai sosial yang dulu sangat dihargai dieluk-elukan seakan sudah hilang entah kemana. Adat istiadat yang menjadi ciri khas seakan telah ditinggalkan oleh masyarakat muda. Mereka lebih mengedepankan sikap egoisme, rasionalisme dalam menyikapi sesuatu hal. Ketika yang mereka inginkan tidak tersampaikan, maka emosi mencuat, kemarahan, makian, hujatan, dan segala macam yang mereka lakukan.
Nilai-nilai sosial yang dulu sangat dihargai dieluk-elukan seakan sudah hilang entah kemana. Adat istiadat yang menjadi ciri khas seakan telah digantikan oleh masyarakat muda. Mereka lebih mengedepankan sikap egoisme dan rasionalisme dalam menyikapi sesuatu hal. Tidak pahamnya generasi milenial terhadap nilai-nilai yang ada dalam Islam mengakibatkannya lari dari kebenaran yang sebenarnya, dan mereka akan tersesat dan terbawa oleh pengaruh luar. Terlepas dari pengaruh negatif yang mendominasi para mahasiswa, ada sisi positif di balik itu semua. Para mahasiswa menganggap kemajuan yang terjadi saat ini dimanfaatkan secara optimal. Kecanggihan dalam teknologi, transportasi, kemajuan taraf hidup yang kini semakin meningkat, seperti halnya pekerjaan yang dahulu dilakukan dalam hitungan jam, dalam hitungan hari, bahkan bisa sampai berminggu-minggu atau berbulan-bulan, saat ini sudah bisa dilakukan dalam hitungan menit saja. Hal ini menjadi kebanggaan bagi mahasiswa yang sangat menikmati kecanggihan yang ada saat ini. Dampak positif dan negatif dari kemajuan dunia saat ini menjadi bumerang aktif di semua sisi-sisinya. Ketika kemajuan dianggap sebagai kiblat para mahasiswa, tidak pahamnya para mahasiswa terhadap nilai-nilai ajaran dalam Islam mengakibatkannya terjatuh ke dalam ajaran yang menyimpang dan tidak sesuai dalam ajaran Islam. Pekerjaan yang dahulu dilakukan dalam hitungan jam, hari, itu bisa dilakukan dalam hitungan menit saja. Hal ini menjadi kebanggaan bagi mahasiswa yang sangat menikmati kecanggihan yang ada saat ini. Dampak positif dan negatif dari kemajuan dunia saat ini menjadi bumerang aktif di semua sisi-sisinya. Ketika kemajuan dianggap sebagai kiblat para mahasiswa, tidak pahamnya para mahasiswa terhadap nilai-nilai ajaran agama Islam mengakibatkannya terjatuh ke dalam ajaran yang menyimpang dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan dalam Islam, seluruh umat dibebani tugas untuk melakukan sebuah dakwah atau melakukan dakwah. Terlebih, mahasiswa adalah termasuk dalam rentang umur yang dibilang golden age atau hubungan interpersonal terjalin dengan baik, dengan sangat baik. Dakwah, berbicara tentang dakwah yaitu mengajak atau menyeru yang artinya mengarahkan pada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dalam rangka memperoleh kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan di akhirat. Dalam arti luas, dakwah memiliki pengertian sebagai upaya mengubah situasi, mendorong, menyeru, dan menghimpun manusia kepada ajaran Islam. Itulah yang dimaksud dengan dakwah. Mengarahkan pada kebaikan, memerintahkan, mencegah dalam rangka memperoleh kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan di akhirat. Jadi nggak cuman kita mementingkan kebahagiaan di dunia saja, tetapi kita juga mengedepankan kebahagiaan kita, kepentingan kita di akhirat nanti. Juga upaya tersebut dilakukan sepanjang zaman di segenap tempat, dan upaya itu dimaksudkan agar manusia berbahagia di dunia dan di akhirat. Keberadaan dakwah sangat penting dalam Islam. Dakwah dan Islam tidak dapat dipisahkan antar yang satu dengan yang lainnya. Jadi dakwah dan Islam itu melekat, tidak bisa dipisah-pisahkan dengan satu dan yang lainnya. Setiap muslim diwajibkan menyampaikan dakwah Islam kepada seluruh umat manusia sehingga mereka dapat merasakan ketenteraman dan kedamaian. Jadi tidak hanya kepada orang-orang Islam, tapi kita juga mengajak orang-orang yang lain untuk mendengarkan dakwah kita, mengajak beliau dalam ke jalan yang benar. Dasar hukum dan kewajiban dakwah tersebut banyak disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya yaitu adalah surah Ali Imran ayat 104. Yaitu artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi itulah ayat yang menyebutkan kewajiban dalam dakwah, yaitu
surah Ali Imran ayat 104. Sedangkan dalam firman Allah pada surat An-Nahl ayat 125 juga diterangkan bahwa serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Hal ini diperkuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya dalam surah Al-Asr ayat ketiga, yaitu kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Di sisi lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat." Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyeru kepada sekalian manusia merupakan perintah untuk berinteraksi melalui informasi dan komunikasi. Al-Quran adalah sumber informasi mengenai keagamaan Islam dari Tuhan kepada seluruh umat manusia sebagai pemeluk agama Islam. Demikian pula sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan untuk menyampaikan sesuatu yang berasal dari Rasul walaupun hanya satu ayat kepada yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menyebarkan informasi yang berasal dari beliau, seperti sabda Rasul barusan, "Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat." Pada era digital ini, di mana semua usia menggunakan teknologi dan jarang sekali datang ke majelis-majelis atau berkreasi secara empat mata. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa harus pintar dalam menggunakan teknologi, terutama kita dalam menyampaikan dakwah, atau kita bisa melalui media-media yang kita gunakan sebagai alat antar pengirim pesan kita, pesan dakwah kita, dengan dua metode, yaitu mempermudah penyebaran dan menyampaikan pesan dakwah. Sedangkan dalam dakwah kita dianjurkan untuk sampaikanlah ilmu yang kalian miliki, berilah manfaat kepada lingkungan sekitarmu, ajaklah mereka yang tersesat di jalannya menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbaiki diri, buatlah perubahan yang bermanfaat, dan jangan lupa bersyukur. Jadi dalam berdakwah kita sebagai mahasiswa kita bisa menggunakan alat teknologi sekarang. Di era digital ini kita bisa memanfaatkan media sosial, jejaring sosial untuk menyampaikan beberapa pesan dakwah kita kepada seluruh umat manusia. Karena di era digital ini sangat jarang orang-orang yang mau datang ke majelis-majelis. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi zaman sekarang untuk menyampaikan pesan dakwah kita kepada semua umat manusia. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah, khilaf, keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah, khilaf, dan dosa. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.